Ya, Tribuners terkait dengan kasus kepala kampung di Waikanan yang divonis 6 tahun penjara dikarenakan kasus korupsi dana desa. Kita akan berbincang dengan pengamat hukum dari Universitas Bandar Lampung yaitu Bang Zainuddin Hasan. Halo, selamat sore Bang Zai. Selamat sore Mbak Mutiara. Ya, Bang Zai, ini kan terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala kampung di Kabupaten Waikanan. Ini kan sudah memasuki babak baru, di mana pada saat proses di pengadilan, ini kepala kampung yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana desa divonis 6 tahun penjara. Nah, Bang, yang ingin Mutiara tanyakan adalah ini kenapa untuk kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala kampung ataupun kepala desa atau kepala pekon kalau misalkan untuk di Provinsi Lampung ini kerap kali terjadi Bang. Biasanya faktor apa saja Bang yang menyebabkan itu terjadi? Yang pertama adalah faktor pengawasan yang lemah ya dari Mm-mm. sebenarnya kan sudah ada pendamping desa, kemudian ada aparat dari BPD, tapi selama ini kita lihat pendamping desa dan BPD itu tampak lemah ya, artinya masih berada di bawah kendali dari kepala desa itu sendiri. Itu faktor utama sehingga tidak ada kekuatan dari pendamping desa dan BPD dalam hal ini untuk mengawasi seorang kepala desa. Yang kedua adalah lemahnya transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa atau uh, keuangan yang dikelola oleh kepala desa. Dalam hal ini juga masyarakat dalam hal ini yang berada di desa sangat minim sekali melakukan pengawasan dan uh, mempertanyakan dalam hal pengelolaan dana desa oleh seorang kepala desa itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah faktor penegak hukum ya. Dalam hal ini penegak hukum baik dari kepolisian maupun kejaksaan ya itu sepertinya terkadang dalam tanda kutip itu ada apa ya, ada main mata ya dengan kepala Mm-mm. desa sehingga hal-hal tiga faktor inilah yang menyebabkan banyak sekali kepala desa yang kemudian terjerat ya menjadi pelaku tindak pidana korupsi, dan ini di Indonesia termasuk di Lampung ini menjadi bentuk keprihatinan kita bersama. Seorang kepala desa itu kemudian menjadi terjerat atau melakukan tindak pidana korupsi. Oke, baik. Jadi tadi berdasarkan pemaparan dari Bang Zai bahwasannya ada tiga faktor utama yang menyebabkan seorang kepala desa ataupun kepala kampung ini sampai berani untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bang, ini kan kalau misalkan berdasarkan proses di pengadilan yang baru saja tadi dilakukan siang tadi, ini ternyata si kepala kampung yang diduga sudah menggelapkan dana desa ini divonis 6 tahun 6 bulan penjara. Nah, kalau misalkan dari Bang Zai selaku pengamat hukum, apakah vonis tersebut dikatakan ringan atau memang sudah sesuai nih Bang dengan kejahatan yang sudah dilakukan? Ya, untuk menilai adil, ringan atau berat Mm-mm. itu kan kita lihat pertimbangan hakim ya. Baik. Kemudian kerugian negaranya sudah berapa nilai kerugian negara atau uang negara atau keuangan negara yang dilakukan atau di, disalahgunakan dari oknum kepala desa tersebut. Artinya untuk menilai berat atau ringannya suatu hukuman, kita melihat dari faktor-faktor ya, baik yang memberatkan maupun yang meringankan dari tindak pidana yang dilakukan oleh kepala desa tersebut. Nah, ini kita juga kan kalau melihat dari nilai kerugian keuangan negara, itu juga berapa yang sudah dikembalikan. Perlu diketahui bahwa Mm-mm. koruptor saat ini itu bukan lama tidaknya mereka di penjara yang Mm-mm. membuat Baik. mereka jerah. Justru menurut penelitian dari UNCIC ya, bahwasanya seorang koruptor itu menjadi jerah itu justru ketika mereka dimiskinkan. Nah, banyak sekali para koruptor yang dihukum 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tapi uang pengganti dan denda serta kerugian negara itu tidak sebanding dengan apa yang dia terima, sehingga misalnya ada gratifikasi menerima 100 miliar tapi hukumannya cuma 6 tahun atau 5 tahun,
Akan tetapi uang pengganti sampaikan denda itu tidak sampai 100 miliar, hanya sampai 60 sampai 70 miliar. Sehingga masyarakat menilai bahwa kadang-kadang koruptor itu justru lebih memilih, ya nggak apa-apa saya ditahan, nggak apa-apa saya dipenjara selama beberapa tahun. Setelah saya keluar, saya masih bisa menikmati dari uang yang telah dia korupsi, seperti itu. Nah, sehingga kalau saya lebih banyak menyarankan apabila para pelaku koruptor ini dibuat miskin saja. Terkait dengan hukuman badan itu menyesuaikan saja dengan pasal yang dikenakan, ya. Tapi terkait dengan kerugian negara, uang pengganti dan denda itu dibuat semaksimal mungkin atau dibuat para koruptor ini dimiskinkan. Seperti itu, Mbak Mutiara. Oke, baik. Ini kan tadi disebutkan bahwasannya kalau untuk berdasarkan kacamata dari Bang Zai sendiri akan lebih baik jika seorang koruptor ini dimiskinkan. Nih Bang, sekedar informasi untuk di kasus ini, selain pidana penjara, ternyata kepala kampung juga divonis pidana denda dengan nilai 300 juta rupiah, Bang. Sedangkan uang yang disalahgunakan atau dana desa yang disalahgunakan di wilayahnya tersebut ini mencapai nilai 1 miliar rupiah. Nah, kalau misalkan melihat denda uangnya sendiri dan dana desa yang sudah diselewengkan oleh pihak kepala kampung ini, Bang, menurut Bang Zai gimana nih, Bang? Nah, itu yang masih lemah, ya. Artinya ya hanya dikenakan 300 juta rupiah, sedangkan negara dirugikan dalam hal ini 1 miliar rupiah. Justru kalau menurut pendapat saya, bahkan saran saya, minimal 1 miliar yang harus dia kembalikan, atau yang harus uang pengganti dan denda yang harus dikembalikan oleh oknum kepala desa tersebut. Jadi nggak hanya hukuman badan dan uang senilai 300 juta rupiah. Nah, ini yang kadang-kadang membuat para koruptor itu berpikir dia masih mendapatkan untung dari apa yang dia dapatkan, ya. Dia korupsi 1 miliar, tapi dia hanya mengembalikan uang 300 juta. Artinya dia masih ada keuntungan 700 juta. Kalau orang hitung-hitungan dagang, Mbak Mutiara, kalau itu dibelikan aset, misalnya tanah ataupun rumah, yang setiap tahun nilainya meningkat, itu bisa lebih dari 1 miliar itu nanti yang dia bisa panen setelah 5 tahun atau 6 tahun dia bebas. Jadi dia belikan aset misalnya tanah senilai 500 juta. 5 tahun atau 6 tahun ke depan, aset yang dia beli tadi bisa berlipat-lipat. Nah, itulah kalau hitung-hitungan dagang gitu kan. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana saran dari peneliti dari UNCIC, ya, termasuk KPK-nya Singapura dan Malaysia, yang paling ampuh bagi seorang koruptor itu bukan hanya hukuman badan, tapi bagaimana supaya koruptor itu dimiskinkan. Oleh sebab itu, saya termasuk dari Pusat Studi Anti Korupsi dan Pencucian Uang Universitas Bandar Lampung sangat menyarankan sekali bagi pemerintah kita, baik eksekutif maupun legislatif, untuk segera mensahkan undang-undang perampasan aset. Nah, sehingga efek jera bagi seorang koruptor ini dalam hal melakukan tindak pidana korupsi, dengan dirampasnya aset-aset mereka, itu akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga ketika mereka melakukan tindak pidana korupsi, maka efek dari pemiskinan seorang koruptor itulah yang membuat koruptor itu menjadi jera dan reda untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Oke, Bang, tapi kalau misalkan dari kacamata hukum tadi sudah dijelaskan, semisal ini sudah kejadian, maka solusinya adalah dari pemerintah ini untuk lebih ketat lagi terkait dengan hukumannya. Salah satunya adalah dengan istilahnya memiskinkan tersangka ini. Nah, Bang, kalau misalkan untuk pencegahan sendiri, menurut Bang Zai, ini apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, Bang? Upaya pencegahan yang pertama, ya tentu saja kalau di tingkat desa kan pengawasan, ya, pengawasan yang ketat, kemudian evaluasi yang kuat, kemudian pengawasan itu mulai dari pengelolaan, adanya transparansi dari pihak kepala desa, pendamping desa yang dikuatkan, kemudian BPD yang memiliki peran tugas pokok dan fungsi yang kuat. Itu tentu saja yang dalam hal ini untuk upaya mencegah seorang kepala desa melakukan tindak pidana. Kemudian tentu saja kalau di tingkat desa itu adanya pendidikan, ya, pendidikan anti korupsi, ya, mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat perguruan tinggi, sehingga bibit-bibit dari korupsi, ya,
mulai dari pelajar, mahasiswa maupun calon-calon para pekerja itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Yang terakhir tentu saja ancaman hukuman yang berat. Kita sudah ada di dalam pasal 2 itu aja ada dengan adanya ancaman hukuman pidana sampai hukuman mati. Tapi sampai dengan detik ini belum pernah ada ya atau seorang koruptor itu diancam atau bahkan dituntut atau bahkan diponis hukuman mati. Nah, tentu saja beberapa faktor hal tersebut mulai dari upaya pencegahan sampai dengan penindakan akan insya Allah akan membuat negara kita ya akan bebas dari korupsi. Oke, baik. Jadi memang harus ada upaya dari pencegahan dan juga penindakan pemerintah penegak hukum tentunya supaya kasus korupsi ini tidak semakin menjamur di Indonesia. Bahkan kasus korupsi yang besar-besar aja ini nampaknya beritanya sudah tenggelam dengan isu-isu lainnya ini ya Bang Zai. Ya, kita kan masalah hukum ini kan setiap hari selalu ada ya. Sehingga kadang-kadang tertutup dan tertutup. Sedangkan masalah korupsi itu bahkan setiap hari selalu ada ya, termasuk seorang kepala desa. Tentu saja ya pengawasan lah ya, masyarakat desa perlu pencerdasan bagaimana mengawal dana-dana desa ini agar supaya desa sebagai ujung tombak ya, pembangunan di desa, dalam hal ini kepala desa itu benar-benar dana desa itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Oke, baik Bang Zai, mungkin itu saja Bang perbincangan kita terkait dengan kasus korupsi dana desa oleh Kepala Kampung di Waikanan. Terima kasih banyak Bang Zai atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu perjalanannya Bang. Hati-hati di jalan Ya, dan sampai jumpa di lain waktu. salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bang Zainuddin Hasan selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yang sudah menyampaikan terkait dengan pandangannya mengenai kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Kampung di Waikanan, di mana saat ini kasusnya tengah bergulir di pengadilan dan tersangka sendiri saat ini sudah divonis 6 tahun penjara untuk kasus korupsi dana desa tersebut. Baik Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Dan jangan lupa untuk terus ikuti berita terbaru lainnya di Instagram @tribunlampung, TikTok Tribun Lampung, dan juga aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.